pagi hari ini Bu Anti akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu pembahasan materi matematika kelas 5 tentang denah. Nah, anak-anak sambil menyimak video penjelasan dari Bu Anti, silakan untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Jadi pada saat Bu Anti menjelaskan materi, anak-anak bisa sambil mencatat poin-poin pentingnya. Baik anak-anak, apakah pengertian dari denah? Adakah anak-anak yang sudah pernah melihat denah itu seperti apa? Nah, ini Bu Anti contohkan denah ruang SD Tegalrejo 1 Yogyakarta. Nah, mungkin di sebelah papan informasi paling depan dari sekolah masing-masing pastinya terdapat denah ruangnya di SD masing-masing. Yaitu pengertian denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Yang dimaksud bidang datar yaitu seperti tadi yang terletak misalnya pada papan informasi atau seperti papan tulis. Nah, itu bidang datar. Kemudian ada fungsi denah, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat yang ingin dituju. Nah, misalnya anak-anak itu akan sesuai dengan denah tersebut akan ke kelas 5B misalnya seperti itu. Nah, kelas 5B seperti terlihat pada denah yaitu terletak di sebelah utara dari kelas 2B, di sebelah barat dari kelas 5A, dan di sebelah timur dari kelas 6B. Seperti itu ya. Kemudian anak-anak Bu Anti mempunyai contoh lain tentang denah, yaitu membaca denah letak suatu benda atau rumah. Berikut ini disajikan denah sekolah. Nah, ini disimbolkan dengan huruf ya anak-anak ya, dari abjad A sampai dengan abjad N. A itu adalah kantin dan seterusnya, N adalah tempat parkir. Nah, di situ juga terdapat arah mata angin, yaitu U menunjukkan utara, selatan, sebelah kanan itu timur, dan sebelah kiri adalah barat. Nana harus menghafalkan dari arah mata angin ya. Kemudian untuk latihan soalnya, yaitu amatilah denah sekolah di atas dengan cermat. Kemudian coba jawablah soal di bawah ini dengan teliti. Misalnya anak-anak langsung saja ke latihan soalnya ya. Nomor 1, di manakah letak kelas 6? Nah, ruang kelas 6 itu disimbolkan dengan huruf E. Ya, sudah ketemu? Ada di sebelah paling kiri dari denah tersebut ya. Kemudian anak-anak Bu Anti tanya, yang terdekat dengan ruang E adalah ruang kelas D, yaitu ruang kelas 5. Nah, ruang kelas 5-nya ada di sebelah utara, kemudian ruang kelas E itu ada di sebelah selatan. Jadi kita menjawabnya yaitu selatan, ruang kelas 5. Seperti itu ya, paham? Soal nomor 2, di manakah letak ruang guru? Seperti tadi konsepnya ya anak-anak ya, memperhatikan arah mata anginnya yaitu utara, selatan, barat, dan timurnya. Kita bisa menjawab letak ruang guru yaitu disimbolkan dengan huruf K. Nah, terdekatnya itu adalah L. L itu apa? Ruang kepala sekolah. Nah, ternyata anak-anak sesuai dengan tersebut, ruang guru berada di sebelah utara ruang kepala sekolah. Nomor 3, di manakah letak ruang perpustakaan? Jelas ya, yaitu ada di barat kamar mandi. Nah, bisa sambil mencoba menjawab soalnya. Masih soal yang sama, dengan denah yang sama, di manakah letak kamar mandi? Kamar mandi itu J. Kemudian yang terdekat dengan J adalah I, yaitu perpustakaan. Jadi kamar mandi terletak di sebelah timur perpustakaan. Kemudian kebalikannya, untuk di manakah letak kantin? Ya, tadi kalau sebelah timur sekarang adalah sebelah
utara dari koperasi. Kantin disimbolkan dengan huruf A dan koperasi disimbolkan dengan huruf B. Nah, ternyata kantin itu adalah terletak di sebelah utara koperasi. Paham ya? Kemudian nanti ada denah di dalam rumah atau ruangan di dalam rumah ya. Seperti ini misalnya. Sama ya anak-anak, konsepnya yaitu dengan arah mata angin utara, selatan, timur, baratnya. Kemudian untuk latihan soal 2, nah mungkin anak-anak desain dari denah yang sudah Bantu tampilkan ini mungkin ada yang sama dengan desain rumah anak-anak masing-masing ya. Kemudian amatilah denah ruang di dalam rumah di atas dengan cermat. Kemudian coba jawablah soal di bawah ini. Nomor 1, di dekat ruang apakah kamar tidur utama? Nah, sudah ketemu? Ya, yang ditanyakan adalah ruang. Berarti yang ada kata-kata di depannya ruang. Nah, jawabannya adalah ruang TV. Mudah sekali ya. Selanjutnya, nomor 2, di sebelah ruang apakah letak dapur? Ya, dapur terletak paling utara ya anak-anak ya, dekat dengan ruang. Tadi ya, sama ya, yaitu ruang makan sebelahnya. Kemudian di manakah letak ruang TV? Nah, kalau tadi kata kuncinya itu sebelah, anak-anak tinggal menyebutkan ruang mana, misalnya kemudian kamar atau taman, teras. Kemudian kalau letak, yang ditanyakan letak itu menggunakan arah mata anginnya ya. Letak ruang TV sudah ketemu. Nah, letak ruang TV bisa kita tuliskan yaitu di timur kamar tidur utama. Itu ya, karena terletak di sebelah kanan dari kamar tidur utama. Tadi kanan disimbolkan dengan arah mata angin timur. Di manakah letak kamar tidur anak? Nah, kamar tidur anak itu bisa 2 ya anak-anak jawabannya, karena terletak di tengah-tengah antara kamar mandi dan kamar tidur utama. Tetapi menjawabnya sama seperti tadi, yaitu menggunakan arah mata angin ya, yaitu berada di selatan kamar mandi dan utara kamar tidur utama. Paham ya? Kemudian nomor 5, adakah garasi di rumah itu? Di manakah letaknya? Juga ada tidak ya? Ada ya. Nah, ini juga bisa 2 jawabannya, yaitu terletak di antara teras dan perpustakaan. Kita bisa menuliskan ada selatan perpustakaan ya, karena berada di sesuai gambar itu di bawah dari perpustakaan yang ada di atasnya. Kemudian dan timur teras, terletak di sebelah kanan dari teras. Nah, kemudian anak-anak Buanti lanjutkan. B, menentukan letak benda atau tempat pada denah peta. Letak suatu tempat dapat digambarkan dalam peta yang bersusun dalam baris dan kolom yang disebut sebagai bidang koordinat. Perhatikan peta Pulau Bali berikut. Sudah anak-anak, adakah yang sudah pernah berkunjung ke Pulau Dewata Bali? Ya, ternyata di sana terdapat beberapa kota ya, sesuai dengan gambar, ada Gilimanuk, Jembrana, Singaraja, dan seterusnya. Kemudian dari peta di samping dapat ditentukan letak suatu kota sebagai berikut. Yuk kita simak bersama. Posisi kota Denpasar adalah, nah Denpasar sudah ketemu titiknya anak-anak ya, kita menuliskannya dengan dicari yang mendatar dulu, kemudian yang tegak. Kita bisa menuliskan posisi kota Denpasar adalah G,6. Kemudian posisi kota Gianyar adalah sama ya seperti tadi, caranya yaitu terletak pada posisi H,5. Selanjutnya, cobalah kamu tuliskan atau posisi atau letak dari provinsi di Pulau Bali berikut, yaitu A, Gilimanuk. Nah, Gilimanuk itu terletak di sebelah kiri ya anak-anak ya, tetapi anak-anak menjawabnya menggunakan cara seperti tadi, dituliskan yaitu A,2.
B. Singaraja terletak di F,1. Selanjutnya Amlapura terletak pada J,4. Sanur terletak pada G,6. Kemudian Jembrana terletak pada C,4. Ya, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Anti, yaitu tentang materi Dena. Anak-anak silakan bisa untuk latihan soal, yang mencoba latihan soal tentang Dena. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk like video pembelajaran ini dan share ke teman-teman kalian, tentunya yang berada di kelas 5, agar bisa belajar bersama. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.